Jelaskan peranan protista yang menguntungkan dan yang merugikan bagi manusia. Organisme-organisme protista ini selain mendatangkan keuntungan juga bisa mendatangkan kerugian bagi manusia. Adapun peran protista yang menguntungkan manusia diantaranya yaitu yang pertama ada organisme Globigerina. Ketika dalam bentuk fosil, berperan untuk penanda umur dari batuan sedimen dan sebagai petunjuk untuk mencari lokasi minyak bumi. Yang kedua, Colospharia dan Acanthometron sebagai bahan penggosok dan bahan baku peledak. Yang ketiga, Navicula monilifera, Pinularia sp, Melosira, dan Cyclothela meneginiana berperan sebagai bahan baku pasta gigi, bahan penggosok, medium penyaringan, campuran semen, bahan pembuatan isolasi, dan penyerapan nitrogliserin dalam bahan peledak. Selanjutnya, organisme yang keempat yaitu Corella sp digunakan sebagai PST atau protein sel tunggal yang diolah menjadi makanan bersuplemen dan kosmetik. Yang kelima, Scindedesmus digunakan sebagai PST untuk bahan makanan tambahan. Yang keenam, Ulva sp digunakan sebagai bahan sayuran. Yang ketujuh, Chaulerpa resmosa sebagai bahan sayuran dan lalapan. Yang kedelapan, Macrocystis, Laminaria, dan Fucus sebagai bahan tambahan untuk mengentalkan makanan seperti es krim, permen, sirup, dan coklat, kemudian mengentalkan produk kosmetik seperti hand and body lotion dan pasta gigi, serta sebagai pengental produk industri seperti pada plastik, lem, dan tekstil. Organisme yang kesembilan yaitu Macrocystis sebagai pembentuk hutan kelp. Dan yang ke-10 adalah Laminaria digitalis sebagai obat penyakit gondok. Selanjutnya, organisme yang ke-11 yaitu Palmaria palmata, Porphyra, Chondrus crispus, Mastocarpus stellatus, yaitu sebagai bahan olahan untuk sop, pizza, salad, dan nori. Dan yang terakhir, Gelidium robustum dan Euchuma spinosum sebagai bahan baku pembuatan agar-agar, jelly, es krim, dan bahan campuran untuk kue kering, serta dapat diproduksi sebagai makanan dan minuman. Sehingga berdasarkan identifikasi keuntungan protista bagi manusia ternyata banyak sekali. Jadi, inilah keuntungan dari peran protista bagi kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kerugian protista bagi manusia. Jadi beberapa peran protista yang merugikan kehidupan manusia diantaranya yang pertama ada Balantidium coli, yaitu penyebab penyakit diare balantidiasis terhadap hewan ternak dan manusia. Yang kedua, Entamoeba gingivalis, penyebab kerusakan gigi dan gusi. Yang ketiga, Entamoeba histolytica, penyebab penyakit disentri. Yang keempat, Entamoeba coli, penyebab sakit diare. Yang kelima, Trypanosoma bruceigambiens dan Trypanosoma brucei-rhodesiens, penyebab sakit tidur. Yang keenam, Trypanosoma cruzi, menyebabkan sakit cagas. Yang ketujuh yaitu Trypanosoma evansi, menyebabkan sakit sura terhadap hewan ternak. Yang kedelapan, Trichomonas vaginalis, menyebabkan keputihan pada wanita. Yang kesembilan, Giardia lamblia, penyebab diare dan kejang usus. Selanjutnya yang ke-10 adalah Plasmodium falciparum, yaitu menyebabkan malaria tropicana. Yang ke-11 Plasmodium vivax, menyebabkan malaria tertiana. Yang ke-12 Plasmodium malariae, menyebabkan malaria quartana. Yang ke-13 Toxoplasma gondii, menyebabkan toxoplasmasis yang membahayakan ibu hamil.
Yang ke-14, Lingulodium polyedrum dan Goniaulax menyebabkan sakit muntah, diare, dan hilangnya koordinasi tubuh apabila dikonsumsi manusia. Dan yang terakhir atau yang ke-15 yaitu Pythium sp yang menyebabkan penyakit rebah semai pada bibit tanaman. Jadi, setelah melakukan identifikasi dari masing-masing peran dari protista yaitu menguntungkan dan merugikan, inilah peran protista yang merugikan bagi manusia.